Eh, Selamat sore. Pada kesempatan ini, sesuai dengan tugas di HLS, saya baru upload tadi yang diberikan tema kegagalan konstruksi akibat korosi. Kemudian saya mengambil judul yaitu korosi pada jembatan. Mungkin pendahuluan saja bahwa jembatan itu merupakan bagian yang sangat penting dari jalan yang menghubungkan pada daerah-daerah tertentu. Kemudian saat ini sekitar 88.000 jembatan itu yang panjangnya kurang lebih 1.000 km itu terdapat di seluruh kepulauan Indonesia, dan di jalan nasional itu terdapat 29.000 jembatan yang panjangnya kurang lebih 428 km. Itu tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kemudian rumusan masalah yang diangkat adalah apa pengaruh korosi pada jembatan beton, kemudian korosi pada jembatan rangka, dan korosi pada tiang pancang pipa baja. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh korosi pada jembatan beton bertulang, kemudian jembatan rangka, dan pipa baja. Definisi korosi sendiri adalah kerusakan material akibat pengaruh lingkungan sekitar. Mungkin itu yang biasa. Kemudian pengertian lainnya adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reduksi oksidasi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya. Kemudian sebagian besar pembangunan prasarana sipil itu menggunakan tulangan beton untuk memperkuat konstruksinya. Beton bertulang digunakan sebagai struktur utamanya, struktur pelengkap di setiap bangunan sipil di beberapa negara. Intinya bahwa adalah setiap bangunan itu menggunakan tulangan beton. Kemudian korosi pada jembatan itu bisa untuk pada jembatan beton bertulang, biasanya korosi pada beton bertulang itu dibagi dalam 2 tahapan, yaitu tahap inisiasi dan tahap propagasi. Pada saat inisiasi itu di mana tulangan itu sudah mengalami proses yaitu masuknya ion klorida ke dalam beton sehingga dia mencapai tulangan. Tetapi pada saat ini belum terjadi pengurangan diameter tulangan sehingga tulangan masih tetap utuh dan tidak terlalu berpengaruh pada kekuatan struktur. Sedangkan tahap kedua yaitu propagasi, yaitu korosi di mana tulangan sudah mulai diameternya sudah mulai berkurang sehingga terjadi penurunan kekuatan struktur. Proses korosi alami itu bisa terjadi cukup lama, yaitu di atas 5 tahunan. Makanya kalau penelitian korosi itu sebagian besarnya menggunakan korosi yang dipercepat. Pada korosi jembatan yang terjadi pada korosi ini adalah contoh-contoh korosi yang terjadi pada jembatan beton, di mana pada gambar 1 yang sisi kiri, ini adalah pelebaran box culver yang mungkin selimut betonnya tidak tercapai, mungkin pada saat pengecoran bekesting tidak diberikan spesi sehingga tulangan menempel pada bekesting. Kemudian kasus 2 itu adalah cantilever jembatan dan balok utama, girder utama dari jembatan juga mengalami korosi karena selimutnya yang tipis. Yang ketiga juga sama, yaitu konsul jembatan
sudah mengalami korosi, bahkan tulangannya sudah mengecil. Kemudian kasus lain itu adalah di sisi sebelah kanan ini adalah sebuah Aramco yang merupakan gorong-gorong dari plat baja yang dimana sisi bawahnya ini sudah tidak menumpu lagi pada tumpuannya. Kemudian sisi kiri ini mungkin salah satu faktor penyebabnya di mana tulangan sudah terikat secara rapi tetapi pengecoran tidak kunjung dilakukan sehingga sebelum dicor dia sudah terkontaminasi. Kemudian korosi selanjutnya adalah korosi pada jembatan rangka. Jembatan rangka itu umurnya sudah mencapai puluhan tahun. Jadi pemeriksaan dan pemeliharaan strukturnya itu kadang terlewatkan sehingga kekuatannya menurun. Penyebab keruntuhan jembatan rangka sebagian besar itu adalah kegagalan plat penyambung akibat terjadinya korosi. Kasus di Indonesia, kasus runtuhnya jembatan baja yang sering terjadi adalah pada rangka kalender Hamilton. Jadi di sisi kiri ini adalah contoh sebuah rangka dengan jembatan kalender Hamilton. Kemudian sisi kanan ini adalah dek bawah dari kalender Hamilton yang kurang terawat sehingga mengalami penurunan kapasitas daya dukungnya. Kemudian di sisi kiri bawah ini adalah contoh perkuatan dari kalender Hamilton karena jembatan kalender Hamilton itu yang selalu runtuh adalah titik buhul kedua dari tumpuan. Makanya di sini ada untuk kalender Hamilton yang masih berfungsi itu ada penambahan struktur yang diberikan pada sisi bawah dari span pertama dari tumpuan. Jadi 4 span itu, 4 bagian ini sisi selalu ditambah. Kemudian di sisi kanan ini adalah contoh penyebab korosi juga karena cat galvanis dari rangka tersebut sudah terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah korosi pada jembatan. Korosi pada tiang pancang pipa baja. Untuk tiang pancang pipa baja menjadi pilihan bagi desain fondasi untuk yang memiliki tanah keras dengan kedalaman yang cukup dalam, umumnya di atas 30. Karena iklim di Indonesia adalah iklim tropis sehingga curah hujan dan kelembaban serta intensitas matahari itu tinggi. Jadi beberapa jembatan dalam lingkungan tersebut menunjukkan kerusakan yang dipengaruhi terjadinya korosi pada tiang pancang jembatan. Tiang pancang pipa baja umumnya berada pada lokasi yang berair, tanah basah, dan lumpur. Hal ini menyebabkan korosi dapat menurunkan kekuatannya dan keutuhan struktur tersebut. Kerusakan jembatan akibat korosi ini mengarah kepada keruntuhan jembatan yang merupakan bencana sehingga menyebabkan kerugian besar dan akibat perbaikan jembatan atau konstruksi ulang yang tertundanya lalu lintas. Karena itu perlu dilakukan penanggulangan yang cepat dan sedini mungkin apabila di kemudian hari terjadi korosi pada tiang pancang pipa baja. Ini adalah contoh-contoh kasus di tiang pancang pipa baja di mana dia sudah mulai tergerus sehingga pipa bajanya kelihatan. Jadi pada saat pipa baja terekspos dengan perubahan iklim, maka
proses korosinya akan semakin cepat. Sisi kanan ini adalah contoh tiang panjang yang sudah terkorosi. Di sisi bawah ini adalah contoh pipa baja yang belum terlalu dipengaruhi oleh korosi. Kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi pada konstruksi jembatan sehingga menyebabkan kualitas layanan dari jembatan itu menurun dan menyebabkan terjadinya korosi. Pertama adalah ketidaksempurnaan bekesting. Jadi bekesting yang tidak sempurna itu bisa menyebabkan kebocoran beton atau selimut beton yang tidak sempurna. Seperti contoh tadi, pada saat selimut beton tidak sempurna, maka korosi perlahan masuk sehingga dia bisa mempengaruhi dalam waktu yang cukup cepat. Di gambar ini adalah contoh korosi karena selimut betonnya tidak sempurna. Kemudian yang kedua adalah penambahan air oleh pekerja pada saat dilakukan pengecoran. Jadi tujuan penambahan air adalah untuk memudahkan pekerja pada saat meratakan beton dari di bekesting. Sementara dari sisi teknis, penambahan air yang berlebihan itu berpengaruh pada mutu beton yang akan dihasilkan. Jadi semakin banyak air, kemungkinan nilai kuat tekannya akan semakin rendah. Kemudian yang biasa terjadi juga adalah tinggi jatuh dari campuran pada saat pengecoran itu terlalu tinggi. Jadi akibat tinggi jatuh yang terlalu tinggi, kemungkinan beton bisa mengalami segregasi. Di sisi kanan ini adalah contoh dari beton yang sudah tersegregasi. Kemudian tidak melakukan perawatan beton. Jadi tujuan perawatan beton sebenarnya adalah menjaga perbedaan suhu beton dengan lingkungan sekitar. Kemudian menjaga beton mendapatkan kadar air yang tepat, kemudian mendapatkan kekuatan beton yang dimaksud, menjaga stabilitas dimensi, dan menjaga beton dari keretakan. Di sisi kanan ini contoh dari tidak dilakukan perawatannya secara baik sehingga beton mengalami retak susut. Dengan posisi seperti ini otomatis bisa mempercepat laju korosi pada tulangan. Kemudian selanjutnya adalah pada saat pengecoran bore pile itu tidak memakai beton SCC. Dengan kedalaman yang cukup dalam untuk sebuah bore pile dengan diameter yang kecil pasti tidak memungkinkan bagi pekerja untuk melakukan pemadatan. Jadi otomatis kita harus pada saat bore pile kita harus memilih beton SCC untuk agar tidak mengalami kesulitan dalam mengisi celah-celah dalam tulangan tersebut. Kemudian beton bervolume besar tidak memakai fly ash. Secara tidak sadar biasanya bahwa untuk jembatan-jembatan bentang panjang dibutuhkan sebenarnya yang harus dikaji bahwa beton sebuah pier itu adalah merupakan beton dengan volume besar. Jadi pada saat beton bervolume besar kita melakukan pengecoran beton bervolume besar itu setelah melakukan pengecoran pada saat reaksi semen terjadi itu akan mengakibatkan panas yang sangat tinggi di dalam di dalam beton tersebut sehingga dengan menggunakan fly ash itu diharapkan dapat mengurangi panas di dalam beton tersebut sehingga bisa mengurangi potensi untuk terjadinya retak. Kemudian yang berikutnya adalah penempatan baja tulangan yang tidak tepat. Jadi bukan hanya selimut betonnya, tetapi pada saat fabrikasi juga tulangan itu rawan sudah terkontaminasi.
Jadi pada saat misalnya penempatannya harus dia tidak boleh bersentuhan langsung dengan tanah, sehingga tulangan tersebut memang kondisinya masih bagus dan pada saat dipasang. Kemudian kesalahan lain juga adalah baja tulangan itu dibengkokkan berkali-kali. Kasus ini biasanya terjadi kalau terjadi kesalahan penafsiran gambar, sehingga pada saat fabrikasi tulangan tersebut sudah dilakukan pembengkokan, tetapi karena berbeda pandangan di lapangan, bisa saja tulangan tersebut diluruskan kembali. Begitu. Jadi itu sebenarnya juga mengurangi mutunya. Kemudian pada jembatan rangka biasanya lubang baut itu diperbesar dengan cara dilas. Nah, itu juga dapat mengurangi kekuatan baja itu sendiri. Kemudian pengecetan dilakukan tanpa surface preservasi yang cukup. Jadi maksudnya di sini adalah persiapannya. Jadi pada sebelum melakukan pengecetannya itu material yang akan dicat itu harus memang benar-benar sudah bersih dan permukaannya itu cukup baik. Selanjutnya untuk identifikasi potensi korosi, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi adalah kelembaban udara, elektrolit, kemudian zat pembentuk asam, lapisan O2, lapisan pada permukaan logam, dan letak logam pada deret potensial reduksi. Kemudian dampak-dampak dari korosi otomatis dia terjadi pengurangan kekuatan struktur, sehingga jika kerusakan berlanjut akan mengakibatkan bangunan tersebut tidak layak untuk digunakan. Kemudian pencegahan yang bisa dilakukan adalah mungkin pemakaian bahan-bahan yang bermutu baik, kemudian memperdemal selimut beton, menggunakan beton kedap air, tapi ini memang sulit untuk dilakukan. Kemudian penambahan dimensi struktur, penempatan beton yang tepat, dan perlindungan permukaan dengan coating. Pencegahan lainnya misalnya mencegah kontak dengan oksigen atau air. Korosi pada besi itu memerlukan oksigen dan air. Jadi bila salah satunya tidak ada, maka peristiwa ini tidak terjadi. Kemudian perlindungan katoda, yaitu besi yang dilapis atau dihubungkan dengan logam yang lebih aktif akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katodanya. Di sini besi hanya berfungsi sebagai tempat terjadi reduksi oksigen. Logam lain berperan sebagai anoda dan mengalami reaksi oksidasi. Dalam hal ini besi sebagai katoda itu dilindungi oleh logam lain. Jadi bisa saja besi ini dilindungi menggunakan magnesium, tetapi dia harus dikontrol dan diganti secara berkala. Kemudian membuat paduan logam yang bersifat tahan karat, misalnya pencampuran dengan nikel atau dengan krom, sehingga menjadi baja stainless, tetapi ini berpengaruh di harga. Kemudian yang selanjutnya adalah pengecatan. Pengecatan bisa menghindari kontak dengan udara dan air. Hanya saja cat yang dipilih itu harus sesuai dengan logam yang akan dicat, sesuai dengan klasifikasi cat dan karakteristiknya. Kemudian secara umum cat mempunyai daya lekat yang baik dan mudah dilapis pada permukaan yang merata. Cat itu dibagi menjadi 3, yaitu cat dasar, cat antara, dan cat akhir. Kemudian bahan pelarut untuk cat tersebut adalah bahan yang digunakan untuk mengencerkan cat agar memiliki kekentalan yang dikehendaki.
Kemudian komponen baja strukturnya itu seperti tadi, komponennya itu harus bersih, bebas dari lemak, bebas dari debu, kemudian produk korosi, residu garam dan sebagainya. Jadi sebelum mengecat memang persiapan yang harus baik. Kemudian pencegahan, cara lain untuk mencegahnya itu adalah pelumuran oli atau gemuk. Cara ini lebih banyak diaplikasikan di perkakas-perkakas dan mesin. Kemudian tapi biasa juga digunakan di bangunan sipil pada dowel. Itu bisa menggunakan gemuk juga. Kemudian cara lain lagi adalah pembalutan dengan plastik. Nah, hal ini yang banyak dilakukan adalah pada rak-rak piring dan keranjang. Kemudian pelapisan timah. Nah, pelapisan timah ini bisa dilakukan pada besi untuk mengurangi korosi dengan syarat bahwa pelapisnya ini tidak terjadi cacat, karena begitu terjadi cacat, lapisan timah ini bukan memperlambat tetapi dia justru mempercepat terjadinya korosi. Kemudian yang selanjutnya adalah galvanis, yaitu pelapisan besi atau pipa itu dengan seng. Dengan zinc itu banyak dilakukan pada bodi-bodi mobil. Kemudian yang selanjutnya adalah pelapisan dengan krom. Pelapisan dengan krom ini memberi lapisan pelindung yang mengkilap, sehingga ini banyak digunakan pada produk-produk otomotif seperti bumper mobil dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengorbanan anode. Di sini yang dimaksud adalah jika magnesium itu dikontakkan dengan besi, maka magnesium itu akan berkarat, tetapi besinya itu tidak. Jadi cara ini lebih banyak digunakan pada pipa baja yang ditanam atau kapal laut, tetapi harus diganti secara periodik. Yang terakhir itu adalah dari segi teori, itu korosi tidak mungkin sepenuhnya dapat dicegah karena memang merupakan proses alami. Kemudian bahwa semua logam akan kembali ke sifat asalnya, dan walaupun demikian pengendalian korosi itu harus dilakukan secara maksimal karena dilihat dari segi ekonomi dan segi keamanan merupakan hal yang tidak mungkin ditinggalkan. Pengendalian korosi harus diawali dengan perencanaan, pengumpulan data lingkungan, proses, peralatan yang dipakai, bahan baku, dan cara memilih pemeliharaan yang akan dilaksanakan. Mungkin itu Bu yang saya paparkan. Jadi saya mengambil korosi pada jembatan. Terima kasih. Baik, tadi menariknya materi dari Pak Putu, jadi ada beberapa contoh kasus terjadinya kegagalan konstruksi yang penyebab awalnya itu adalah terjadinya degradasi pada struktur itu sendiri. Jadi tadi ada beberapa case yang disampaikan, kemudian korosi juga itu menyerang beberapa bagian-bagian dari jembatan, elemen-elemen jembatan itu juga berbeda-beda ya Pak. Misalnya tadi ada penyebab yang disebabkan oleh betul penggunaan air dalam campuran beton itu sebagai kebutuhan workability, kemudahan pekerjaan ya. Tetapi ada spek, ada range. Karena kalau nilai SLAM-nya tidak terpenuhi atau kebutuhan airnya yang melebihi daripada spek yang ditentukan atau range-nya juga tidak baik ya, tidak campuran yang dihasilkan atau mutu beton yang dihasilkan juga itu akan tidak maksimal. Kemudian ada tadi disinggung juga mengenai beton SCC. Ini juga terkadang mungkin orang membrand
bahwa ini adalah SCC, tetapi belum sepenuhnya sesuai atau memenuhi spesifikasi kapan suatu campuran dikatakan SCC. Salah satunya mungkin harus memenuhi nilai flow yang berapa-berapa ya. Mungkin anak struktur yang lebih tahu. Kemudian ada poin-poin lainnya juga yang harus dipenuhi sehingga suatu campuran itu dikatakan SCC. Tapi seperti teman-teman ketahui semua bersama bahwa secara teoritis, secara perencanaan mungkin jika dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, didesain, mungkin hasilnya akan umur pakainya mungkin akan lama ya. Tapi tadi beberapa penyebab yang dipaparkan oleh Pak Putu, misalnya kebutuhan air, semen, kemudian penggunaan SCC, kemudian penggunaan vibrator ya dalam hal ini untuk pemadatan, kemudian penggunaan besi dalam hal ini material ya, masih banyak sekali yang tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, untuk membahas mungkin lebih lanjut kenapa dan bagaimana itu tentu akan panjang pembahasan karena mungkin di dalam rumsum ini ada mungkin pelaku. Tapi seperti itulah. Nah, hal-hal yang tadi disebutkan itu yang dipaparkan oleh Pak Putu yang menjadi celah, terjadinya suatu degradasi material ya, terjadinya penurunan mutu karena menyebabkan rongga misalnya kalau ada apa tadi itu pemadatan yang tidak maksimal, berarti penggunaan vibrator yang tidak maksimal, tidak merata di semua segmen itu juga akan meninggalkan rongga sehingga akan menyebabkan celah bagi korosi atau penurunan degradasi pada struktur yang akan terjadi. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Putu, silakan. Pak Enal, Pak Irfan, Iqbal, Pak Ramli silakan yang mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Putu. Sambil menunggu ya, mungkin Pak Putu masih ingat kejadian jembatan kuning yang runtuh yang di Bali itu Pak, 2016 itu kalau saya tidak salah, itu kan juga disebabkan karena korosi ya, karena daerah sekitar jembatan itu laut. Jadi lingkungan juga mempengaruhi cepat tidaknya terjadinya suatu degradasi pada struktur. Kemudian dilakukan perbaikan. Jembatan kuning itu dilakukan perbaikan, tapi tidak secara keseluruhan ya. Pada beberapa bagian saja itu dilakukan penempelan, mungkin pengelasan dan lain sebagainya. Nah, tadi disebutkan juga Pak Putu bahwa ternyata pengelasan itu bukan solusi yang baik juga karena kita ketahui bersama bahwa pengelasan itu membutuhkan suhu yang tinggi. Nah, itu justru akan melemahkan material. Nah, sehingga perbaikan atau pemeliharaan atau maintenance terhadap suatu struktur dengan metode pengelasan itu mungkin akan bertahan tapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Terbukti di Jembatan Kuning itu kalau tidak salah kembali rusak. Perbaikan yang pernah dilakukan itu kembali rusak karena tempelan-tempelan yang dilakukan perbaikan itu kembali lepas dan rusak kembali. Baik, kembali saya persilakan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya langsung persilakan lagi untuk yang lainnya untuk presentasi. Terima kasih Pak Putu atas presentasinya. Nanti materinya sudah dikirim di Hiles Pak ya? PPT-nya sudah dikirim Bu. Oke. Ini dibuat dalam bentuk makalah ke Bu? Iya, makalah dan PPT. Oh, baik. Makalahnya tunggu dulu Bu. Kayaknya masih tinggi. Masih tinggi kalau ditunitin. Dikirim saja dulu Pak, supaya terhitung menyetor tugas di Hiles. Oh, PPT-nya sudah Bu, saya kirim. Iya, oke. Baik, silakan di-share Pak. Baik.
Selanjutnya saya persilakan ke Pak Enal. Bu, ini kan, maaf Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini kan saya kan baru masuk ini. Kemarin kan kita dikasih 2 tugas. Iya. Yang mana ini Bu, mau di... Yang terakhir. Sesuai kesepakatan yang kemarin bahwa tugas yang saya berikan terakhir itu kita presentasikan pada hari ini. Tugas yang sebelumnya silakan di store di hire saja. Oh iya Bu. Oh, Iya. Terima kasih Bu. Iya. Gimana proyek Pak Enal? Lancar? Lagi menganggur ini Bu. Aduh, belum ada. Lagi tender. Banyak yang terdampak Pak ya. Iya Bu. Ini Bu. Iya. Sudah. Baik, silakan dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makalah saya itu pondasi beton, korosi air terhadap pondasi beton. Kasusnya di Kalimantan. Korosi sudah dikenal sejak lama dan sangat merugikan. Korosi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrodet, yang artinya kerusakan logam atau berkarat. Korosi dapat menyebabkan ketel api meledak, pipa minyak pecah, atau senjata macet. Terjadinya korosi dapat dipengaruhi oleh temperatur, garam-garam yang terlarut, dan adanya aktivitas mikroorganisme, yaitu bakteri. Secara umum, penghambatan korosi terjadi pada kondisi temperatur yang tinggi. Klorida merupakan garam yang sangat korosif. Pemanasan air menimbulkan keseimbangan antara CO3 dan CO2 dan membentuk lapisan tipis. Bila dilakukan pendinginan air, maka CO3 dan CO2 menjadi tidak seimbang dan korosif. Walaupun aktivitas mikroorganisme mempengaruhi korosivitas, tetapi hasil reaksi berhubungan dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Misalnya butiran-butiran yang terbentuk oleh bakteri besi dan bau kurang sedap dari pembentukan lumpur. Mikroorganisme atau bakteri yang dapat menimbulkan korosi adalah Desulfovibria. Mikroorganisme ini dapat mengubah oin sulfat menjadi sulfida yang berwarna hitam. Bakteri lain yang berperan pada pembentukan korosi adalah jenis bakteri yang memiliki kemampuan mengoksidasi logam seperti belerang, besi, dan mangan. Ini gambar korosi, gambar-gambar korosi pada beton. Parameter kimiawi yang mempengaruhi porositas air terhadap pembuatan pondasi beton yaitu pH, CO agresif, amonium, magnesium, sulfat. Dari kelima parameter kimia tersebut, pH merupakan parameter yang harus diperhatikan dalam penentuan sifat korosivitas air. Korosi mulai terbentuk pada pH air 4,0, sehingga semakin rendah pH air, semakin cepat terbentuk korosi. Korosivitas air terhadap pondasi beton Desa Tambarangan, daerah Tapin, Pulau Kalimantan adalah merupakan wilayah bekas lahan tambang yang kondisi airnya bersifat asam dan bila akan dikembangkan dapat membentuk korosi pada pondasi beton. Tetapi jika akan dilakukan reklamasi, maka perlu tanaman yang tentu yang dapat tumbuh pada lahan yang bersifat asam.
Ada 3 cara untuk mengetahui sifat porositas dari unsur-unsur kimiawi terhadap pondasi beton adalah: 1. Mengukur kedalaman muka air tanah ke dalam dan variasi level air sumur, baik sumur gali, sumur bor, atau sumur uji. Kedua, mengukur kandungan unsur atau senyawa kimia seperti pH, CO2, agresif, magnesium, amonium, dan sulfat. Ketiga, mencari batasan kandungan unsur-unsur kimia air tanah yang bersifat korosif terhadap fondasi beton. Hasil perhitungan terhadap CO2 agresif percontohan air di daerah tepian adalah negatif, yang berarti bahwa percontohan air berdasarkan CO2 agresif tidak memenuhi syarat sebagai bahan pembuatan fondasi beton. Oleh karena itu, unsur atau senyawa kimia lainnya harus diperhatikan untuk menentukan bahwa percontohan air tersebut memenuhi syarat pembuatan fondasi beton. Dari hasil pengukuran 5 percontohan yang berasal dari tepian mempunyai nilai pH rendah, yaitu 4,5. Berarti contoh air dapat dikelompokkan ke dalam percontoh air yang mempunyai sifat korosivitas sangat kuat terhadap fondasi beton. Sedangkan percontoh A2 mempunyai sifat korosif kuat nilai pH 5,08. Unsur lain yang mengandung sifat korosif untuk percontohan A4 dan A5 adalah konsentrasi minimum sebesar 21 dan 38,0 mg. Oleh karena pH air bersifat asam, maka harus dinetralkan untuk dapat memenuhi syarat dalam pembuatan fondasi beton. Ada 2 metode dasar untuk menetralkan air asam untuk mencegah terjadinya korosi, yaitu menggunakan tabung penyaring dan penambahan senyawa kimia. Metode pertama yang dilakukan dengan mengisi tabung penyaring dengan batu kapur, magnesium, atau keduanya. Batu kapur jarang menaikkan nilai pH melebihi 7,0. Tetapi penambahan magnesium dapat meningkatkan pH menjadi lebih dari 7. Metode kedua, penambahan senyawa kimia polifosfat seperti NaCO3 atau NaOH, autik natrium hidroksida, dapat mencegah korosi pada nilai pH 2,0 sampai 6,8. Jadi kesimpulan dari penelitian tersebut, percontohan air yang berasal dari lokasi Kaude Makmur Desa Tambaran, daerah tepian Pulau Kalimantan mempunyai nilai CO2 agresif negatif dan tidak memenuhi persyaratan untuk pembuatan fondasi beton. Air yang bersifat asam pH rendah dapat digunakan sebagai pembuatan fondasi beton dengan terlebih dahulu dinetralkan dengan menambah batu kapur atau magnesium dan dengan menambah senyawa kimia fosfat seperti NaCO3 dan OH, kalsium natrium hidroksida. Saran. Korosi merupakan peristiwa alami, semua bahan yang akan kembali pada sifat asalnya. Oleh karena itu, mengendalikan korosi suatu bangunan fondasi beton harus diperhatikan sejak dari perencanaan, pengumpulan data lingkungan, proses pembangunan, peralatan yang dipakai, dan cara pemeliharaan pasca pembangunan. Sekian, terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, baik. Terima kasih Renal atas presentasinya, pemaparannya terkait dengan satu study case yang terjadi di Kalimantan ya. Yang awalnya itu adalah lokasi tambang, kemudian akan dilakukan suatu pembangunan sebuah struktur di sana ya. Tadi sudah menurut pemaparannya bahwa penyebabnya itu karena pH air di sana rendah ya. Itu
mendefinisikan bahwa jika pH semakin rendah pH air berarti tingkat keasamannya semakin tinggi ya. Sehingga Yep. tidak memungkinkan digunakan sebagai campuran fondasi. Nah, seperti bersama bahwa memang pada saat belum dilakukannya suatu pelaksanaan atau pencampuran itu kan bukan pemeriksaan karakteristik material terlebih dahulu ya, termasuk dengan airnya juga. Kalau saya tidak salah itu ada range-nya, kalau airnya berwarna seperti ini berarti kandungan organiknya mungkin itu terbaca semua, teridentifikasi semua. Dalam artian bahwa sebenarnya sifat-sifat material itu sebelum dilakukannya suatu pencampuran itu sudah terbaca semua ya, sudah diketahui. Makanya setiap lokasi, setiap pembangunan sebuah struktur itu perlakuannya berbeda. Dari perencanaannya, pelaksanaan hingga pemeliharaan. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Enal tadi. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silakan Pak. Jika tidak ada, saya akhiri presentasinya Pak Enal. Terima kasih Pak Enal pemaparannya. Saya lanjut ke, silakan di Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Saya lanjut ke Iqbal. Silakan Iqbal. Iqbal. Ibu. Silakan. Saya belum ada peran ini, Bu. Belum ada, berarti Reportingnya, tugas Bu. belum selesai ya. Pak Arsad gimana Pak Arsad? Iya, Bu. Pak Arsad Eli, selamat sore Pak. Gimana? Sudah siap bahan presentasi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Siap? Insya Allah, siap. Ya, silakan Pak. Aduh, bagaimana caranya? Boleh dikirim di grup Saya- Pak Arsad. Nanti dibantu. Ya, betul. Betul. Soalnya saya di HP, di laptopnya kan lagi tidak bisa ini. Saya kirim di grup boleh. Ya, nanti Pak Putu bantu. Iya. Ya, Baik, Bu. Putu. Baik. Aduh, Iqbal ini harusnya yang pertama presentasi ya, karena yang paling mudah harusnya paling semangat. Kok jadi terbalik? Dia lagi puasa, Bu. Jadi tadi sebelum Pak Arsad bergabung sudah ada dua teman kita mempresentasikan tugasnya. Yang pertama tadi Pak Putu, Pak ya, terkait dengan proses terjadi pada jembatan. Kemudian ada Pak Enal juga yang memaparkan terjadinya korosi akibat tidak memenuhinya spesifikasi air yang digunakan sebagai campuran pada beton, fondasi beton. Kalau judul materi itu apa Pak Arsad? Sebenarnya saya fokus di yang tugasnya itu kan ada kegagalan konstruksi. Iya. Maksudnya kayak kasus kan, kasus. Oh ya, berarti global kini menyeluruh Ki. Jadi saya dapat, saya cari-cari itu kan ada semacam kasus kegagalan konstruksi di salah satu proyek kan. Itu yang saya bikin, Bu. Karena saya fokus di contoh kasus kegagalan konstruksi akibat korosi kan. Nah, akhirnya itu yang saya angkat. Kalau yang saya kirim kemarin kan secara menyeluruh yang air ya, Bu ya, yang saya kirim waktu liburan itu. Iya, Bu. Ya, saya kirim di Pak Putu ya. Iya, silakan Aduh. Pak Putu. Tambah rajin nih Pak Arsad kerja tugas, Bu. Ya. Tambah rajin kerja tugas. Duluan dia kirim tugas pertama kayaknya. Iya, maksudnya saya tidak buatkan presentasinya itu yang sudah saya kirim kemarin ke Ibu ya. Karena saya fokus yang saya buka di Zils itu cari kasus proyek yang terkait dengan kegagalan konstruksi. Jadi itu saya cari kasus-kasusnya. Ada proyek yang ada kasus korupsi. Saya sudah kirim itu Pak Bud. Saya di sini maghrib Bu. Pas maghrib ini gimana ini? Iya, ini ajan.
lagi ajan. Gimana Bu ya? Kita lewatkan dulu azan. Atau gimana? Atau hari ini 2 saja dulu yang presentasi. Yang jelasnya semua sudah kirim di Hiles ya, karena Hiles nanti akan mengidentifikasi secara otomatis apakah teman-teman sudah mengumpulkan tugas atau belum. Karena sudah jam 5 juga, jam 5 ya. Atau hari ini cukup 2 saja yang presentasi ya. Gimana Bapak-Bapak? Halo. Belum masuk anunya Pak. Bagaimana kalau mau dibatasi 2 saja dulu, bisa Bu? Ya, itu Mi, atau cukup 2 saja dulu karena memang sudah ini ya. Nanti dilanjutkan di sesi berikutnya. Jadi yang lain, ya, yang jelasnya itu tadi, semua sudah upload di Hiles dulu ya. Ya, baru PPT-nya saya Bu. Iya. Yang jelas sudah ada yang terbaca Pak. Kalau sudah ada yang terbaca itu berarti sudah teridentifikasi Ki store tugas. Baik. Jangan sampai tidak store tom Ki tugas, tidak presentasi tom Ki. Oke, kalau begitu kita sepakati saja. Pak Arsad mana tadi? Aduh, putus ya Pak Arsad. Kayaknya keluar. Pak Arsad putus ya. Oke, kalau gitu Bapak-Bapak, Pak Putu, Pak Enal, sama Iqbal, hari ini kita sepakati 2 saja dulu ya, 2 saja dulu presentasi. Insya Allah di lain waktu, pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi melihat presentasi tugas dari teman-teman yang lain. Oke. Iqbal, minggu depan harus siap ya Iqbal. Baik Bu, terima kasih. Bu, insya Allah, Bu. Ya, baik, dengan demikian mungkin pada sore hari ini, pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas pemaparan tugas oleh Pak Putu dan Pak Enal. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan presentasi tugas teman-teman yang lain terkait dengan kegagalan konstruksi yang diakibatkan oleh korosif ya, atau degradasi. Terima kasih pada kesempatan sore hari ini, Iqbal, Pak Putu, dan Pak Enal. Terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.